nanti di penyidik gitu kan, itu akan terkonsumsi dulu oleh publik gitu kan. Jadi ke penyidik belum katanya udah konsumsi. Saya takut seperti itu, dan saya tidak, sekali lagi tidak mau menjatuhkan seseorang, baik itu siapapun yang terlibat di sini, tidak mau menjatuhkan siapa-siapa, tapi yang saya ungkap adalah kebenarannya dari hal mana ya. Tentunya kenapa acara ini bisa berlangsung, kenapa cek itu ada, kenapa perjanjian itu ada, saya tidak berani kalau tidak ada perintah, ya kan. Saya tidak berani kalau tidak ada yang mengarahkan, seperti itu semuanya. Jadi yang mengarahkan siapa ya? Komisaris saya sudah menyatakan bahwa semua cek yang keluar, semua arahan itu saya pribadi sudah ada buktinya di tanda tangan materai sama komisaris Gus Anom ya. Jadi mudah-mudahan laporan yang saya buat tadi sama penyidik itu kan, penyidik juga amat sangat tahu lah bagaimana posisi saya, tetapi yang memang kalau saya lihat sebagai penanggung jawab di situ semuanya saya ditunjuk. Jadi direktur juga ditunjuk gitu. Jadi tidak menyatakan saya jadi Pak yang menjadi direktur, enggak gitu kan. Dan saya jadi Pak yang bikin acara, saya nggak ada duit gitu kan, nggak ada duit. Mau bikin acara bunuh diri saya. Dan terus terang saya juga tidak mau muncul dulu gitu kan sebelum pemanggilan, karena benar-benar saya ini amat terpukul, keluarga saya, anak-anak saya, ibu saya gitu kan. Berat memang buat saya. Selama ini saya jaga nama saya, selama ini saya ngawalin karir itu dari nol banget. Siapa sih yang mau ngancurin gitu kan, yang mau menghancurkan nama baik untuk sebuah karir yang kita mulai dari nol? Siapa? Tentu gak ada yang mau gitu kan. Apalagi dengan meniat menipu gitu kan. Tidak ada niatan sama sekali dari saya pribadi, tidak ada. Karena itu semuanya saya berjalan arahan perintah, arahan perintah, arahan perintah ya dari komisaris seperti itu. Baik untuk buat pembuatan PT, untuk pembuatan acara, untuk perekrutan artis, semuanya ada arahan dan tentunya ada perintah-perintah seperti itu. Jadi yang perlu masyarakat semuanya dan teman-teman media tahu bahwa saya tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan penipuan yang selama ini diberitakan orang banyak gitu kan. Tapi semua yang sudah terjadi saya ikhlas, saya ikhlasin, karena keluarga saya juga saya ikhlasin, bilangnya ikhlasin aja. Orang tua saya juga ikhlasin, banyak support saya dari teman-teman saya, baik yang ustadz maupun yang teman-teman MC, semangat gitu kan. Kalau lu nggak salah jangan takut gitu kan. Makanya saya alhamdulillah tadi rileks aja walaupun pemeriksaan agak lama gitu, karena rileks aja bercanda-canda gitu kan, diajak bercanda, saya bercandain lagi, ngelawak dulu tuh nggak, saya ngelawak gitu kan. Ya, walaupun belum ada honornya. Jadi yang pasti saya senang gitu kan. Saya senang apa yang selama ini saya pengen gitu kan, saya ungkap kebenarannya, saya ungkap yang mengarahkan, yang memerintahkan itu sudah saya jawab. Seperti apa yang di awal saya teman-teman tanya, sedikit saya jawab, nanti saya laporan dulu ya, saya bakalan klarifikasi seperti itu. Yang pasti teman-teman sekarang tinggal menunggu nih hasil pemeriksaannya, ya kan. Hasil pemeriksaannya seperti apa. Tapi dalam diri pribadi saya tetap ya, saya menjunjung tinggi pertemanan dengan Bang Adri Permana yang melaporkan saya dan insya Allah mudah-mudahan nantinya kedepannya akan terungkap seperti apa gitu ya, dimana missnya, dimana saya bilang nggak ada ini ya siapa yang salah siapa yang benar, tapi dimana missnya, dimana tidak ada korelasinya gitu kan, dan nanti akan terungkap gitu. Tapi yang pasti secara diri pribadi ya di Sembako Suryadi gitu kan, yang setelah ini dilaporkan tidak ada niat sedikit pun untuk
menipu, apalagi melakukan penggelapan yang selama ini. Ya Allah, ya anak saya loh, masya Allah, anak-anak saya luar biasa menguatkan, padahal mereka sendiri udah nggak kuat gitu, tapi menguatkan keluarga saya, keluarga besar saya, keluarga besar istri saya, alhamdulillah teman-teman dan ustadz-ustadz yang sering tablik sama saya gitu kan. Ya, tapi walaupun saya nggak cerita gitu sebenarnya, tapi ya mereka menikmati dan melihat apa yang sudah ada di media, luar biasa, merasa kasihan sama saya. Tapi ya saya nggak bakalan cerita panjang gitu kan, karena saya belum ada laporan penyidik. Nanti biar mereka tahu sendiri dari hasil laporan. Yang pastinya tadi seputar klarifikasi aja teman-teman semuanya, pemirsa, seputar klarifikasi aja, benar nggak seperti ini, karena ada banyak saksi yang sudah dipanggil terus dicocokkan sama jawaban saya ya, beberapa pertanyaan, dan itu memang ada semuanya persamaan, ada yang memerintahkan, ada yang mengarahkan seperti itu. Jadi saya ini ibaratnya ini loh, seorang pilot gitu kan. Kalau misalnya delay gitu, pesawat delay, pilot dimarah-marahin sama penumpang, ya pilot diam aja gitu kan. Karena dia seorang pilot, atasan saya yang mengatur jadwal, karena delay kenapa nggak tahu dia kan. Nah saya ini ibaratnya seorang pilot, tapi tetap pilot bertanggung jawab sama penumpang gitu kan. Nah itu yang saya lakukan. Saya apa yang terjadi, walaupun itu tanda tangan perintah komisaris, walaupun yang menyuruh memberikan cek itu perintah komisaris dan tanda tangan sebagai penanggung jawab perintah komisaris, semuanya tetap saya akan pribadi pasti itu ada bertanggung jawabnya sih. Bukannya saya nggak bertanggung jawab, tapi saya memang pas berita itu muncul, dari surat somasi aja datang, itu saya gemetarannya kayak apa gitu kan, karena saya belum pernah mengalami seperti ini gitu kan. Yang insya Allah mudah-mudahan nanti ada titik terang bagaimana langkah-langkah apa yang Bapak penyidik lakukan gitu kan, dan dari tim kita, dari tim saya, kuasa hukum saya juga melakukan apa. Yang pasti semuanya arahan-arahan itu sangat saya butuhkan, karena saya belum berpengalaman dalam hal itu, dan arahannya itu bagaimana saya masih istilahnya masih belum bisa kebayang gitu. Jadi apa yang insya Allah nanti diarahkan sama kuasa hukum itu kan insya Allah saya ikutin, tapi koridornya yang memang benar-benar keadaannya seperti itu. Pasti dong, semua acara yang apalagi skalanya untuk pesta rakyat itu perlu artis gitu kan. Nah ini saya menjalin hubungan dengan pertemanan dengan yang ada, yang bisa hadir tadi lebih banyak dari itu gitu kan. Tapi pas dapat kabar dari komisaris dan kita ngecek sendiri gitu kan, catering PT H-1 belum ada yang masuk gitu kan. Nah itulah banyak yang mundur gitu, padahal acara udah besok. Ya saya mengucapkan maaf gitu sama yang mundur, walaupun saya udah istilahnya mencoba gitu, tapi saya laporan lagi ke komisaris seperti itu. Ini ada yang mundur, ada yang mundur ya. Seperti itu ya keadaannya waktu itu ya teman-teman ya. Yang pasti kalau dari Gus Anum sudah ada statement gitu kan, karena dia waktu bertanggung jawab, dan ada tertulisnya juga di pembuktian saya, dia bertanggung jawab untuk semuanya, artis masuk IO gitu kan, bertanggung jawab gitu kan. Nah saya diminta klarifikasi aja tadi, tapi tetap saya ada tanggung jawab. Oke, masih ada. Saya banyak saksinya, kapan melarangnya, ya kan? Nah ini yang harus diklarifikasi sama saya, sama Gus Anum. Klarifikasinya seperti apa, ya kan? Dia minta dipindah mundur jadwalnya, Pak. Ini kita undang artis, mereka udah ada jadwal sendiri-sendiri loh Pak. Bahkan ada yang menolak jadwal, ya kan? Ini tanggal 27 saya ada kerjaan Pak, saya nggak bisa, bilang gitu. Jadi kalau dia udah jadi stop aja,
bilang Adri bilang nggak usah dilanjutin karena dana belum masuk, itu pasti saya laksanain gitu kan. Dan ini nggak ada larangan buat dia, buat saya jangan diterusin, jangan, nggak ada itu, nggak ada. Saya banyak saksinya kok gitu kan. Apa kerjasama bersama? Ya, nanti dulu Steve. Terus bang, saya banyak saksinya, tidak ada Gus Anom melarang saya. Kalaupun itu ada, secara tegas Gus Anom misalnya ngasih, udah jangan dilanjutin, saya pasti laksanain. Orang saya tantangan cek perintah dia aja saya laksanain gitu kan. Walaupun hasilnya luar biasa dampaknya ini buat saya pribadi gitu kan. Apalagi ditunjuk jadi penanggung jawab, itu luar biasa buat saya gitu. Saya bangun karir dari nol hancur. Karena apa? Masyarakat udah terkonsumsi yang berita media yang ada kan seperti itu gitu. Ada yang saya pakai baju tahanan udah mukanya dikurangin gitu kan. Anak-anak saya mikirin, saya harus ungkap kebenaran. Saya tidak bermaksud menjatuhkan seseorang. Yang saya ungkap kebenaran, saya ngeliat apa? Kang Adri itu mau gitu kan percaya sama saya karena saya melihat sayanya. Boleh ditanya Kang Adri, melihat sayanya, dia bilang gini, gua kenal banget sama Gus Anom, tapi gua ngeliat lu, dia bilang gitu. Nah itu kan bebannya ke saya jadi gitu semuanya. Jadi kalaupun itu secara tegas Gus Anom melarang, saya pasti manut. Walaupun muka saya mau ditaruh apa, kayak apa nanti sama IO sama teman-teman artis, ya kan pasti itu. Bukan saya yang menjanjikan. Bukan yang sembako yang menjanjikan. Saya tidak berani mengeluarkan statement janji itu kalau tidak ada perintah. Ya, bukan kalau tidak ada perintah dari Gus Anom. Ya, tanggal 25 semua artis juga pakai, Pak, ini ada minta DP, Pak. Udah, bilang pelunasan tanggal 25 semuanya lunas kan. Ternyata apa? Belum ada dana masuk. Tanggal hari Senin kita bilang lagi ke teman-teman hari Senin ya, ada yang saya ngomong, minta maaf ya, nih informasinya hari Senin. Saya nggak berani janjiin teman-teman artis gitu kan, kalau tidak ada perintah. Nah kalau misalnya pelarangan itu, kalau Gus Anom tegasnya, udah ya di cut acara ini enggak, mau mundur tanggal 27, ya sayanya ada acara, saya syuting iklan gitu kan. Makanya jadi kenapa tetap dilaksanakan ya itu tadi gitu kan, kalau ada jaminan dari Gus Anom makanya bisa berjalan gitu kan, dan ada keyakinan dari Gus Anom bahwa ini akan ada dana masuk, dan ada keyakinan dari Gus Anom bahwa kalau sesudah ada perjanjian ini minggu depan sudah ada pasti masuk dana. Ya kita sebagai karyawan, sebagai orang yang diarahkan, orang yang diperintahkan, kita manut aja gitu kan. Nah seperti itu kondisi teman-teman. Untuk lebih dalam lagi, saya mohon maaf belum bisa menerangkan yang lebih dalam lagi tadi penyidikannya, karena ini berkaitan dengan kejadian-kejadian yang lain yang isinya itu bagaimana sampai terjadi ini dana kok nggak ada begini. Nah itu masih saya rahasiakan karena belum ada yang betul-betul istilahnya apa ya namanya, saya ini belum bisa ngomong ke arah situ gitu kan, baru kulit-kulitnya aja seperti itu. Tapi itu sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan penyidik tadi, cuma satu poin itu aja, kenapa ada dana nggak masuk, itu yang belum bisa saya jelaskan dari kita ke teman-teman semuanya. Saya yang menjual rumah. Yang pertama, ini kejadian yang sesungguhnya saya sudah dapat limit karena saya yang COVID tidak membayar tempat saya jaminkan rumah, jadi sudah ada limit. Ini yang pertama, saya harus bisa menjual rumah saya dan bayar. Kalau tidak membayar, rumah saya bakalan dijual sama bank yang saya tempat jaminkan sertifikat dengan yang persetujuan harga yang sudah ditetapkan dari sana.
Nah itu saya buru-buru menjual seperti itu, dan sisanya nanti teman-teman juga bakalan tahu karena saya bertanggung jawab gitu kan. Bertanggung jawab dalam hal apa? Ya pastinya saya menjunjung tinggi pertemanan, ya kan? Karena saya kenal Bang Adri itu udah lama, 2017-2016 saya MC kawinan dia, resepsi kawinan dia, saya juga sering dapat kerjaan dari dia. Saya menjunjung tinggi pertemanan. Saya juga sudah sudah kenal keluarganya beliau, ibunya atau orang tuanya, mertuanya, semua saya sudah kenal, dan saya wajib menjunjung tinggi pertemanan. Bang itu rumah itu buat jaminan ke Adri? Bukan buat jaminan, memang yang pertama saya akan mencari lebih, yang lebihnya itu saya tanggung jawab kalau misalnya tidak ada penyelesaian dari Gus Anom sendiri, ya saya dilaporkan gitu. Sekarang dia mau misalnya saya lihat statementnya beliau mau melaporkan kembali gitu. Ya mohon maaf, saya tidak bisa ke arah situ. Saya tidak bisa bekerja sama. Kalau untuk melaporkan balik, kita yang salah gitu kan. Kita yang salah kok. Adri itu udah melaksanain acara gitu kan. Dia juga dikejar-kejar vendor gitu kan. Logikanya gimana gitu kan. Sekarang dia laporin saya. Ya karena saya yang disuruh tanggung jawab sama Gus Anom semuanya. Karena saya yang disuruh koordinasi terus sama Adri gitu kan. Karena saya yang dilihat sama Adri gitu kan. Penyelesaiannya bagaimana ya, kita Gus Anom sudah menyatakan semua pembayaran artis, semua pembayaran IO, semua pembayaran yang melalui cek itu saya, bukan Suryadi atau Taufik. Itu tulisan tangan Gus Anom, ada saya buktinya, dan tidak saya perlihatkan karena saya sudah serahkan ke penyidik seperti itu. Jadi apa yang sudah kita lakukan ini upaya saya bukannya ya, kalau nama saya ya mudah-mudahan Allah kasih dengan cara apa ya bisa kembali lagi. Saya banyak dengan kejadian ini juga, saya banyak kerjaan saya gitu kan, banyak kerjaan saya, tapi saya yakinkan gitu kan, saya belum pemanggilan. Jadi waktu itu kemarin tapi ada beberapa kontrak yang dibatalin seperti itu. Jadi efeknya buat saya luar biasa, dan juga orang masyarakat yang menilai kan hanya melihat tontonan. Dia kan wah jadi tukang tipu, ngelapin apa, padahal nggak tahu ceritanya seperti apa gitu kan. Jadi apa yang saya lakukan teman-teman tadi saya sudah utarakan gitu kan, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa pahami kondisinya, karena saya juga malam ini ada kerjaan gitu kan gitu. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini saya bisa ya mengobati keinginan saya, sebenarnya saya mau klarifikasi seperti ini gitu ya.